Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ini, yaitu prediksi soal P3K. Ini lengkap dengan pembahasannya ya, yaitu part yang ke-9 atau bagian yang ke-9 ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama yaitu, Anda bekerja dalam tim dengan seseorang yang sangat dominan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti saja demi kenyamanan. B. Menolak bekerja sama. C. Menyampaikan pendapat secara asertif. D. Menghindari rapat tim. E. Membiarkan dia mengatur semuanya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyampaikan pendapat secara asertif. Pembahasannya yaitu bersikap asertif tanpa melawan atau menghindar penting dalam menghadapi rekan dominan. Soal nomor 2. Anda menghadapi pelanggan yang marah karena pelayanan terlambat. Apa sikap Anda? A. Menyalahkan sistem yang ada. B. Meminta maaf dan berusaha membantu dengan tenang. C. Mengabaikannya sampai tenang sendiri. D. Menyuruhnya bicara ke atasan saja. E. Menghindari konfrontasi dan memanggil rekan lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta maaf dan berusaha membantu dengan tenang. Pembahasannya yaitu meminta maaf dan berusaha membantu menunjukkan pelayanan prima dan empati. Soal nomor 3. Anda diminta menyampaikan pelatihan kepada kelompok yang berbeda budaya dan bahasa. Apa pendapat Anda? A. Menolak karena takut salah paham. B. Mempelajari budaya dan menyampaikan dengan inklusif. C. Menyampaikan seperti biasa tanpa adaptasi. D. Mengandalkan Google Translate. E. Menyerahkan ke orang lain yang lebih cocok. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mempelajari budaya dan menyampaikan dengan inklusif. Pembahasannya yaitu adaptasi budaya sangat penting agar komunikasi efektif dan tidak menyinggung pihak lain. Soal nomor 4. Dalam pembagian tugas, Anda mendapat bagian yang tidak Anda sukai. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan dengan tanggung jawab. B. Menukar dengan orang lain tanpa izin. C. Menolak dan meminta pembagian ulang. D. Mengeluh terus sepanjang waktu. E. Mengerjakannya asal-asalan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengerjakan dengan tanggung jawab. Pembahasannya yaitu profesionalisme ditunjukkan dengan tetap bertanggung jawab meski tidak menyukai tugas. Soal nomor 5. Anda melihat seorang rekan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Ikut melakukannya karena merasa semua juga begitu. B. Menegurnya secara sopan. C. Melaporkannya tanpa tahu konteksnya. D. Membiarkannya saja. E. Mengambil fotonya untuk bukti. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menegurnya secara sopan. Pembahasannya yaitu menegur dengan sopan menunjukkan integritas tanpa menimbulkan konflik besar. Soal nomor 6. Anda sedang terburu-buru dan seseorang meminta bantuan administratif kecil. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak mentah-mentah. B. Membantu sebisa mungkin sebelum melanjutkan urusan Anda. C. Mengarahkan ke orang lain. D. Mengabaikannya saja.
Mengomel karena merasa terganggu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu sebisa mungkin sebelum melanjutkan urusan Anda. Pembahasannya yaitu menolong sebisa mungkin walau terburu-buru mencerminkan solidaritas dalam pekerjaan. Soal nomor 7. Ada perubahan sistem kerja yang belum Anda pahami. Apa sikap Anda? A. Menolak perubahan. B. Belajar dan bertanya agar cepat paham. C. Menunggu orang lain yang memulai duluan. D. Menghindari tugas terkait sistem baru. E. Menyampaikan keberatan ke semua orang. Jawaban yang paling tepat adalah B. Belajar bertanya agar cepat paham. Pembahasannya yaitu bersikap proaktif terhadap perubahan sistem menunjukkan fleksibilitas dan kemauan belajar. Soal selanjutnya, nomor 8. Seorang rekan dari budaya berbeda mengajak Anda berbagi makanan khas. Apa sikap Anda? A. Menolaknya karena tidak suka hal baru. B. Menerima dengan antusias dan menghargainya. C. Menolaknya sambil tertawa. D. Mencoba lalu mengkritiknya. E. Menghindar dengan alasan sibuk. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menerima dengan antusias dan menghargainya. Pembahasannya yaitu menerima budaya lain dengan antusias memperkuat toleransi dan keakraban lintas budaya. Soal nomor 9. Dalam rapat daring, banyak peserta tidak fokus dan membuka hal lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan karena bukan urusan Anda. B. Menegur dengan sopan dan mengajak fokus. C. Keluar dari rapat karena merasa sia-sia. D. Mengeluh di grup pribadi. E. Ikut tidak fokus. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menegur dengan sopan dan mengajak fokus. Pembahasannya yaitu menegur dengan sopan adalah langkah asertif untuk menjaga efektivitas rapat daring. Soal nomor 10. Anda melihat peserta pelatihan berkebutuhan khusus kesulitan mengikuti materi. Apa sikap Anda? A. Mengabaikannya karena tidak tahu cara membantu. B. Mencari cara agar dia bisa mengikuti pelatihan. C. Menyuruhnya keluar dari kelas. D. Meminta atasan menggantinya. E. Membiarkannya sampai pelatihan selesai. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mencari cara agar dia bisa mengikuti pelatihan. Pembahasannya yaitu mencari cara agar peserta berkebutuhan khusus bisa ikut serta mencerminkan inklusivitas dan empati. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K tahun sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.